Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Ya, kali ini kita akan bahas mesin las dari Daisung dengan tipenya TIG 180P. Ya, mesin las ini tuh punya 5 fungsi, 5 in 1. Ya, yang pertama dia punya fungsi las tik biasa ya, tik DC. Yang kedua dia punya fungsi tik pulse. Dan yang ketiga dia punya fungsi tik spot. Dan yang keempat dia punya fungsi MMA. Dan yang kelima dia punya mode cleaning. Ya oke, sebelum saya bahas mesin lasnya secara lebih dalam, ya akan sedikit saya jelaskan istilah-istilahnya tadi yang saya sebutkan itu apa aja gitu ya. Mungkin teman-teman yang udah master di bidangnya udah paham ya, tapi di sini nggak semuanya juga udah paham. Oke, yang pertama tadi adalah fungsi las tik DC ya, atau las tik biasa ya. Tik itu singkatan dari tungsten inner gas, jadi kita menggunakan gas argon. Biasanya las tik ini digunakan untuk mengelas stainless. Nah, lalu yang kedua adalah tik pulse atau pulse welding. Nah, apa yang dimaksud dengan pulse welding? Nah, ini bisa dikatakan adalah alternatif dari pengelasan arus tinggi dan rendah. Nah, saya sederhanakan bahasanya ya. Misalkan kita ini membutuhkan arus yang tinggi tapi kita nggak bisa tarik panjang gitu ya. Misalkan kita untuk mengelas besi-besi tipis, itu biasanya kita kalau apinya terlalu rendah malah lengket, kalau kita tinggikan apinya ya malah bolong gitu ya. Nah, saya umpamakan ketika kita mengelas dengan stick biasa ya, itu biasanya kita apinya setel di cukup tinggi tapi kita bikin titik-titik gitu kan ya, itu mensiasati supaya las-lasannya tidak bolong. Nah, sama juga dengan sistem tik pulse ini, dia sistemnya juga sistem kredit ya. Dia apinya itu bisa besar tapi dia itu tidak konstan, dia seperti berkedip-kedip gitu apinya. Jadi walaupun kita setel apinya itu besar tapi dia tidak panjang apinya, naik turun ya untuk frekuensinya, sehingga dia tidak bolong. Dan ya bisa dikatakan ini adalah cara yang sangat ampuh untuk pengelasan besi-besi tipis. Oke, lalu yang ketiga dia punya fungsi tik spot ya, atau biasa disebut dengan spot welding. Nah, buat teman-teman yang suka ngerakit baterai apa ya, itu biasanya udah paham dengan istilah-istilah itu. Ya, tapi kali ini dia diperuntukkan untuk plat-plat yang cukup tebal. Ya, maksimal 2 mili lah, itu masih bisa. Ya, jadi tik spot itu bisa dikatakan adalah untuk menggabungkan dua belah plat yang mau ditempelkan ya dengan cara las titik-titik. Ya, seperti itu ya. Nah, lalu yang keempat dia punya fungsi MMA tentunya ya. Las MMA ini adalah las yang paling umum sekali. Kita menggunakan kawat las biasa, kawat las tik ya. Jadi ya sistemnya itu yang paling simple. Nah, lalu yang terakhir atau yang kelima dia punya fungsi cleaning ya. Ya, dia tuh sistemnya menggunakan electrochemical cleaning, yang dimana dia menggunakan cairan dan nanti akan dialiri arus. Jadi bisa dikatakan metode ini adalah cara yang lebih aman ketimbang kita menggunakan cairan kimia seperti gel ya. Ya, nanti akan kita coba juga ya, yang dimana ini bisa saya katakan adalah mesin las tik pertama ya yang punya fitur itu. Ya oke ya, jadi kalau teman-teman udah paham sampai di situ, sekarang kita akan lanjut fokus ke mesinnya ya. Untuk mesinnya sendiri ini ya tipenya TIG 180P, dan ya pertama kita bahas dulu untuk paket-paket penjualannya. Ya, untuk paket penjualannya sendiri yang pertama kita dapatkan adalah stang las dan stang masanya ya. Lalu yang kedua kita akan mendapatkan stang argon ya, satu set ya dengan nozzle-nozzlenya. Dan yang selanjutnya kita mendapatkan stang cleaning nih, ini yang kita pakai untuk membersihkan ya, electrochemical cleaning tadi. Dan yang selanjutnya kita mendapatkan selang argon. Dan ya selanjutnya kita mendapatkan bubuk elektrolit, yang dimana ini tuh masih berupa bubuk ya, nanti kita akan berikan air. Dan yang selanjutnya kita mendapatkan buku panduan ya. Dan ya yang terakhir kita mendapatkan kartu garansi tentunya. Nah, untuk garansinya sendiri teman-teman bisa lihat ya, untuk syarat-syarat garansinya. Garansi spare part dan servisnya itu selama 6 bulan, bisa dikatakan cukup panjang. Ya oke, itu untuk paket-paket penjualannya ya. Dan oke, kalau gitu langsung aja kita bahas nih ke produknya. Ya, kita mulai dari fungsi utamanya dulu ya, tik. Ya, tiknya ada beberapa jenis, ini banyak sekali, kita jelaskan satu persatu. Untuk instalasi torchnya tentunya udah paham ya. Untuk groundnya ini dia di plus, dan untuk torch yang lainnya ini teman-teman bisa lihat torchnya di sini, dan yang tengah ini adalah untuk pemanti apinya, disambungkan semua. Jadi udah paham ya untuk instalasinya. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu apa aja menu-menunya. Ya, kita coba tes nyalakan aja ya biar lebih paham. Nah, di situ teman-teman bisa lihat ya, untuk displaynya dia udah digital, jadi udah enak dilihatnya. Ya, pertama kita akan coba untuk settingan tik DC-nya atau tik biasa ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk mode-modenya ada tik,
ada MMA, ada clean. Dan untuk tiknya sendiri itu ada 3 mode sendiri ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada tik mode sport, tik DC, dan tik pulse. Ya, kita bahas dari tik DC dulu atau tik biasa yang kita pakai. Nah, untuk tik ini dia juga punya fungsi 2T 4T ya. 2T 4T ini adalah, nah kalau kita pakai 2T, dia itu apabila trigger kita tekan maka apinya nyala, ketika trigger kita lepas maka apinya akan mati. Itu fungsi 2T ya. Dan ada 4T di sini. 4T fungsinya apa? Kalau kita mau ngelas panjang, kita kalau mau menyalakan busurnya cukup kita tekan trigger sekali, kita lepas trigger pun maka dia akan tetap nyala sampai kita tekan lagi triggernya baru dia akan mati. Ya, itu biasanya untuk pengelasan panjang ya. Jadi di sini dia bisa aktif. Nah, lalu fiturnya ada apa lagi? Di sini bisa kita lihat ada peak M. Nah, untuk peak M-nya sendiri bisa kita setting sampai 180 ampere. Itu sesuai dengan spek dari mesin lasnya ya. Jadi peak M ini artinya adalah arus tertinggi atau terpanas selama proses pengelasan. Nah, selanjutnya kalau kita tekan lagi menunya, di sini ada post flow ya. Nah, post flow itu adalah pengaturan yang mengontrol aliran gas pelindung setelah busur las dimatikan. Jadi setelah kita lepas trigger, apinya itu mati, tapi gasnya bisa kita setting matinya belakangan. Jadi ini bisa kita setting mau berapa detik ya, bisa sampai 10 detik itu bisa. Nah, itu fungsinya adalah melindungi sambungan las yang baru terbentuk dari udara dan mencegah oksidasi serta retakan. Ya, selanjutnya kita lihat ada fungsi apa lagi. Nah, di sini ada fungsi pre-flow. Pre-flow ini adalah kebalikan dari post-flow ya. Post-flow itu tadi gasnya tetap keluar setelah apinya mati, tapi kalau pre-flow ini dia gasnya keluar duluan ya, baru apinya nyala. Nah, fungsi dari pre-flow ini adalah mengontrol aliran gas pelindung sebelum busur las dinyalakan. Tujuannya untuk menghilangkan udara dan mengusir oksigen dari area kerja sebelum proses pengelasan dimulai. Ya, seperti itu ya. Dan selanjutnya dia ada fungsi apa lagi? Ya, ada 3 itu ya fungsinya, pre-flow, post-flow, dan peak M-nya itu sendiri. Dan 2T, 4T itu untuk fungsi tik DC-nya. Nah, kita lanjut fungsi las tik selanjutnya, yaitu tik pulse ya, tik pulse. Nah, untuk fungsi tik pulse ini bisa kita lihat 2T 4T juga dia masih tetap aktif, dan fiturnya apalagi yang bisa kita mainkan. Untuk peak M itu tetap bisa kita setting ya sampai 180 ampere. Dan menu apalagi yang keluar di sini. Nah, di situ ada peak on time. Nah, kalau kita artikan peak on time ini adalah arus tertinggi atau terpanas selama proses pengelasan. Dan selanjutnya ada pulse frekuensi. Ya, pulse frekuensi itu adalah jumlah perubahan arus dalam 1 detik. Dan selanjutnya di situ bisa kita lihat ada base M. Base M itu adalah tingkatan arus terendah selama proses pengelasan. Dan ya, post flow udah kita jelasin tadi, pre flow juga udah kita jelasin tadi ya. Dan ya, teman-teman nanti juga bisa explore sendiri biar dapat settingan yang pas sesuai dengan media kerjanya. Oke, selanjutnya kita lihat mode tiknya ada apa lagi. Ada tik spot ya. Tik spot ini tadi udah kita jelaskan, yaitu titik yang untuk menempelkan kedua buah plat ya. Dan yang aktif itu 2T 4T tetap aktif. Dan fitur selanjutnya yang aktif ya, peak M-nya aktif ya. Ini ya wajib aktif, bisa biar kita bisa atur untuk apinya. Dan selanjutnya yang aktif adalah peak on time-nya, post flow-nya juga aktif, dan pre flow-nya juga aktif. Ya, seperti itu. Itu untuk settingan tik spot ya. Ya, selanjutnya kita masuk mode keempat nih, mode MMA. Nah, mode MMA tentunya settingannya sangat simpel sekali. Ini adalah pengelasan dasar. Jadi yang bisa diatur itu cuman ampernya doang. Untuk menu-menu lain itu nggak bisa diatur. Nah, ini ya untuk ampernya dia bisa sampai 160 ampere. Dan selanjutnya kita pakai mode clean. Nah, mode clean ini adalah electrochemical cleaning ya, untuk membersihkan karat. Dan yang bisa diatur adalah ya nggak ada yang aktif, cuman ampernya aja juga yang aktif. Ya, dia bisa sampai 30 ya. Oke, seperti itu untuk fitur-fiturnya. Ya, oke lah ya, kalau gitu langsung aja nih kita uji fitur-fiturnya satu per satu, kira-kira bekerja dengan baik atau tidak, dan apakah ada kekurangannya. Oke, kalau gitu langsung aja kita uji di luar.
Ya oke ya, pertama kita akan nyobain metode tiknya. Tik biasa dulu, tik pulsnya nanti kita coba ya. Dan oh ya, untuk instalasi gasnya itu nggak perlu saya bahas lagi ya, karena ini kita beda tema aja. Kita fokus ke mesinnya, jadi saya anggap itu udah paham. Dan ya, untuk yang mau kita las kali ini bahannya adalah stainless steel ya. Ini ketebalan 5 mili dan kita akan coba pakai tik biasa untuk settingan-settingannya. Di sini tentunya kita pilih ya, ini udah bener ya tik. Dan untuk tik biasa itu dia menggunakan tik DC, dan untuk 2T 4T saya tetap pakai 2T aja. Dan untuk settingan-settingannya, untuk ampernya ini saya setting di sepertinya 90 aja. Nah teman-teman, ini juga bisa explore sendiri ya, sesuai kebutuhan juga. Jadi di sini saya bikin 90 untuk peak M-nya. Untuk settingan-settingan lainnya di post flow-nya saya bikin di 1,2 nggak apa-apa. Untuk preflow-nya di 0,8 oke. Dan ya, yang aktif cuma 3 settingan itu aja ya untuk tik DC-nya. Oke, kalau gitu langsung aja kita gaskan. Ya untuk hasilnya sendiri teman-teman bisa lihat ya, apinya bisa dikatakan stabil, enak apinya. Nah teman-teman bisa lihat, keren lah untuk apinya, enak. Nah selanjutnya kita akan nyobain tik pulse-nya ya. Ini saya akan coba las holo tipis. Ini mungkin nggak sampai 2 mili. Ini kita join. Dan ya, untuk settingannya sendiri kita harus pilih tik
Nah, tik ya, tik, dan di sini untuk 2T 4T-nya ini saya tetap pilih di 2T aja, dan ya pastikan ini udah di settingan pulse ya. Ini udah di pulse, dan untuk settingan selanjutnya di sini bisa kita lihat. Nah, untuk preflow-nya di 0,8 aja, dan untuk peak M-nya ini agak saya tambah dikit ampernya di 55. Nah, ini teman-teman bisa explore sendiri ya sesuai kebutuhan. Ini bukan paku mati. Dan peak on time-nya saya bikin di 48 aja. Dan ya untuk frekuensinya karena ini platnya cukup tipis, ini saya nggak mau terlalu cepat ya. Saya bikin di 7 aja untuk pulse frekuensinya. Dan untuk base M-nya di 9 udah oke lah. Dan post flow-nya oke lah. 1,2 juga udah oke. Ya, teman-teman bisa explore lagi ya. Sekarang kita akan langsung coba aplikasikan aja. Ya, untuk hasilnya sendiri teman-teman bisa lihat ya, untuk pengelasannya itu bisa dikatakan mudah ya. Untuk pengelasan besi tipis seperti ini kita nggak takut bolong lagi nih dengan metode thick pulse-nya. Ya, seperti itu ya. Jadi kita tetap bisa pakai api tinggi, tapi ya dia itu tidak bolong ya apinya, karena diatur dengan settingan pulse frekuensinya. Ya, berikutnya kita mau nyobain thick spotnya ya. Ya, buat teman-teman yang udah terbiasa spot welding tentunya udah paham ya apa maksudnya. Nah, di sini metodenya tetap kita bikin tik, dan yang kita ganti itu adalah mode DC-nya kita ganti dengan spot. Ya, bisa dikatakan last titik gitu ya. Dan untuk settingan 2T 4T-nya tetap saya pakai 2T, dan settingan ampernya karena kita mau gabungin dua plat tebal 2 mili ya. Nanti kita timpa seperti ini. Itu saya bikin di 100 aja. Ya, sekali lagi teman-teman bisa explore sesuai kebutuhan ya. Ini saya bikin 100. Nah, dan untuk settingan-settingan lainnya sepertinya belum perlu diatur ya. Untuk peak on time masih seperti yang tadi 1,2 untuk post flow, dan pre flow nya 0,8, dan ya yang penting ampernya jangan salah. Oke, langsung aja kita cobain.
Ya, kita lihat hasilnya ya. Nah, untuk hasilnya sendiri seperti ini ya. Kita lihat di bagian belakangnya. Ya, seperti ini. Bisa dikatakan ini tuh udah kuat sekali. Bahkan saya bengkok-bengkokkan seperti ini juga nggak lepas ya. Ya, seperti itu spot weldingnya. Mantap. Nah, selanjutnya kita akan cobain mode MMA ya, atau lastik biasa, stick ya, bukan tik. Ya, kita bikin settingannya di MMA, dan ya kali ini kita setting di 100 ampere karena saya mau pakai kawat 3,2, mau tarik panjang ya, kira-kira apakah apinya stabil atau tidak. Oke ya, langsung aja kita gaskan. Oh ya, untuk settingan groundnya biasa ya, ini umum yang ground di negatif, dan untuk stang lasnya biasa dia di positif, seperti itu. Oke, langsung kita gaskan. Ya, untuk mode MMA-nya bisa dikatakan sempurna ya, apinya itu stabil. Ya oke, selanjutnya kita akan cobain mode cleaningnya ya. Nah, di sini kita akan bersihkan hasil las laser kita. Yang pertama ini tik AC aluminium. Ini nanti kita coba bersihkan. Ini ada bekas spot welding ya. Ini juga nanti kita bersihkan karatnya. Dan satu lagi ini ada di plat aluminium yang kita coba pakai tik DC. Ya, untuk settingannya teman-teman bisa lihat ke mesinnya ya. Di sini kita setting tentunya dia itu mode clean. Nah, ini mode clean, dan ini yang bisa disetting cuman ampernya aja. Ini dia dari 5 sampai ke 30 ya maksimal, dan ini kondisional ya, tergantung kebutuhan teman-teman. Dan ya, setelah itu cara instalasi untuk kuasnya teman-teman bisa lihat seperti ini pemasangannya, dan dia dikonekkan ke bagian sini ya, ke negatif, dan ini apinya tetap ke api, dan untuk ground clampnya dia ke positif, seperti itu ya. Oke, kalau gitu langsung aja. Oh ya, lupa, ini untuk bubuk elektrolitnya dikasih air ya, 500 ml, sehingga menjadi cairan seperti ini. Dan nanti teman-teman tuangkan aja ke tempat seperti ini, nanti kuasnya dicelupkan seperti itu ya. Oke, langsung aja kita cobain. Ya, sekarang kita cobain ke plat besi biasa ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dia udah mulai rontok. Oke, lanjut kita bersihkan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, hasilnya bisa dikatakan ya
Oke lah. Nah, sekarang kita lanjut untuk coba ke stainless ya. Nah, ini sebelum kita coba sesudah nanti seperti apa, kita tes saja. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini sangat mengkilap sekali. Ya, sekarang kita lanjut tes ke plat aluminium ya. Nah, ini sebelum kita coba tes seperti apa sesudahnya. Nah, seperti ini ya untuk hasilnya ke aluminium. Langsung karat-karatnya itu ngangkat ya. Ya, it's okay sih untuk hasilnya, bisa dibilang ya berfungsi dengan baik ya. Ya oke, itu tadi dari hasil uji coba beberapa fungsinya, dan bisa saya katakan ya udah bekerja dengan baik ya untuk ke semua fiturnya. Ya, untuk harganya sendiri mesin las ini tuh dibanderol di harga 3,6 juta ya. Saya lihat di official store-nya. Untuk linknya nanti saya sertakan aja di deskripsi. Kalau ditanya Bang, apakah worth it dengan harganya? Ya, dari fungsi-fungsinya menurut saya sih udah oke ya, udah wajar gitu. Apalagi ini tuh adalah mesin lastik pertama yang punya fitur electrochemical cleaning seperti yang kita cobain tadi. Jadi ya menurut saya sih udah sesuai lah. Oke lah ya, mungkin itu aja pembahasan kita di video kali ini. Mungkin ada praktek kami yang mungkin salah ya, teman-teman bisa kasih masukan aja di kolom komentar ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.